kita merdeka adalah Dan pemirsa, langsung saja kami mengajak Anda untuk membahas lebih lanjut terkait dengan maraknya provokasi aksi yang mengancam stabilitas nasional di ruang media sosial. Kami akan berbincang lebih lanjut bersama dengan para narasumber yang sudah terhubung melalui sambungan virtual. Sudah ada Prof. Hermawan Sulistyo selaku penasihat ahli Kapolri sekaligus Guru Besar Universitas Bayangkara Jaya. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Baik, terima kasih Prof. Kemudian juga sudah ada Bang Rizal Nova Mujahid selaku peneliti senior Drone Emprit. Setelah juga sudah ada Pak Fad Pahdevi selaku Deputi 1 Bakom RI. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Selamat malam. Baik, terima kasih sebelumnya sudah berkenan bergabung bersama dengan kami di Berita Satu Utama. Ini mungkin yang pertama saya ingin mengetahui perspektif dari masing-masing pihak begitu ya, terutama mungkin dari Prof. Hermawan. Prof. Hermawan, kalau kita lihat sebetulnya apa yang terjadi dan apa yang kemudian bisa kita baca begitu ya dari beberapa hari terakhir yang ada di media sosial ini ramai dengan ajakan demonstrasi, kemudian juga berbagai spekulasi soal pagar, kemudian juga dan lain sebagainya begitu, terutama adalah terkait dengan penghakiman sendiri. Sepertinya rasa-rasanya ini mengarah pada sesuatu hal yang besar yang akan dilakukan. Kalau menurut Anda, apa yang bisa dibaca dari hal ini, Prof? Begini, lingkungan strategis itu bisa dihitung, bisa dilihat, diperhitungkan. Nah, sepanjang tidak ada pemicu, faktor pemicu itu triggering faktor itu selama itu tidak muncul ya tidak akan ada apa-apa. Tetapi ketegangan itu terasa di kalangan masyarakat karena apa? Memang kehidupan kan makin susah ini. Yeah. Bensin langka, mahal, harga-harga naik, ada juga yang turun telur kayak gitu. Pokoknya suasana memang tidak nyaman untuk masyarakat. Nah, ini cilakanya dipicu oleh banyak pernyataan pejabat yang mendorong yang tidak punya empati sama sekali pada publik gitu. Jadi pejabat-pejabat yang tidak berpikir bahwa omongannya itu punya implikasi keresahan. Jadi secara singkat keresahan itu ada. Prof. Hermawan, maksud dari pernyataan Anda terkait dengan pernyataan para pejabat begitu, Prof, yang kemudian tadi Anda sampaikan begitu ya, tidak berempati, ini sebetulnya lebih spesifik ke arah yang mana nih, Prof? Apakah kemudian ini juga bisa memperparah begitu ya dari kondisi yang ada sekarang? Prof. Hermawan, apakah masih bergabung bersama dengan kami? Baik, tampaknya kami mengalami kendala komunikasi pemirsa. Tadi kita sudah mendengarkan sedikit begitu ya dari Prof. Hermawan, bahwa Prof. Hermawan juga menyampaikan kondisi saat ini juga tentu perlu dibaca secara hati-hati, terutama jika yang tadi Prof. Hermawan sampaikan banyak juga begitu yang saya highlight adalah para pejabat yang nirempati kemudian menyampaikan statement-statement yang kurang layak. Nah, Prof, bisa diperjelas sebetulnya kalau dalam kondisi seperti ini pernyataan siapa sih yang sedang Anda highlight ini, Prof. Hermawan? Saya nggak usah sebut aja, hampir semua lah. Mulai dari anggota DPR sampai pejabat-pejabat eksekutif gitu ya, yang makin membuat resah gitu loh, seolah-olah bisnis as usual gitu. Tetapi ini tidak akan punya implikasi kalau tidak ada pemicu, trigger nanti, dan pemicu itu tergantung pada dua hal. Satu, langkah-langkah mitigasi yang dilakukan oleh aparat keamanan, terutama polisi dan yang lain-lain. Yang kedua, situasi kalau di sosmed itu heboh kayak begitu, itu memang saya sendiri saja ketipu bolak-balik bahwa itu peristiwa di negara lain dan pada waktu yang lain, bukan sekarang gitu. Yeah. Nah, tetapi harus ada penjelasan, bukan penjelasan ya. Sekarang penjelasan apapun itu tidak diterima. Contohnya, contoh konkret ini, berita-berita tentang proses Jampitsus.
itu membuat kredibilitas berita itu sangat rendah karena masyarakat menjadi tidak percaya statement-statement resmi oleh pemerintah. Jadi contohnya ini gitu loh. Yeah. Itu seputar pembahasan yang ada di media sosial begitu ya, yang kita ketahui bahwa artinya media sosial ini juga bisa menjadi ruang untuk memperbesar dari persepsi publik, baik itu yang positif maupun juga negatif, yang kita ketahui saat ini tengah dihadapkan pada ketakutan. Kita tanyakan kepada Mas Nova. Mas Nova, sebetulnya dari hasil pemantauan drone Emprit begitu, seperti apa sebenarnya percakapan di media sosial yang kemudian juga terkait dengan ajakan demonstrasi, kemudian juga isu-isu yang ramai dibicarakan, tampaknya ini lebih kepada mengundang begitu ya dari rasa ketakutan masyarakat. Seperti apa data yang sudah Anda dapatkan, Mas Nova? Ya, Mbak Nisa, kami memantau percakapan tentang demonstrasi, tetapi untuk kasus ini kami lebih spesifik datanya tentang ajakan rusuh atau provokasi rusuh atau informasi akan ada kerusuhan pada Agustus. Nah, data kami kumpulkan dari 17 hingga tanggal hari ini, pukul tanggal 5 ini, totalnya itu ada lebih dari 31.000 percakapan tentang potensi rusuh atau ajakan untuk merusuh pada Agustus ini. Yang terlibat akunnya ada lebih dari 21.000. Jadi rata-rata satu akun itu posting sekitar 1,4 kali terkait tentang kerusuhan. Kalau dilihat dari jumlah postingnya, sebenarnya ini mencurigakan, Pak. Terutama kalau kita bandingkan dengan total engagement yang mencapai 37 juta engagement ya. Ini mencurigakan ketika kami melihat angka ini, langsung kok biasanya untuk isu-isu yang percakapannya tinggi itu jumlah mention dibandingkan akun yang berbicara itu di atas 2 perbandingannya, 1:2 atau 2/3 atau 2,3 atau 2,5 kayak gitu. Artinya apa yang bisa kita baca dari data ini? Artinya kemudian setelah itu kita melihat data lebih jauh lagi, kita lihat social network analysis-nya. Ternyata yang terjadi adalah akun-akun satu kali post, jadi one hit gitu loh, Mbak. Dia ngepost, setelah itu dia tidak merawat postingannya. Jadi ini kalau dilihat seperti ini jelas-jelas inauthentic coordinated behavior kalau seperti ini. Dia ngepost, setelah itu ada orang yang menimpali, ada orang yang reply dan sebagainya. Loh, kok nggak ada jawabannya, hilang saja kayak gitu. Nah, dengan keanehan-keanehan seperti itu ya terus kami lihat juga waktu postingnya yang cenderung berdekatan. Lalu narasinya yang juga sama-sama saja dan seterusnya, kami simpulkan ini koordinasi yang sangat ada koordinasi untuk menaikkan isu ini seperti itu. Saya kira baik. Itu ya. Ya, menarik begitu ya. Artinya ada aktor di balik penyebaran isu ini. Kami akan tanyakan kepada Deputi 1 Bakameri, Pak Afad. Pak Afad, kalau kita lihat tadi siang kan ini tampaknya ada konferensi pers gitu ya yang dilakukan oleh Menko Polkam, kemudian juga bersama dengan jajaran dari bidang keamanan, TNI Polri dan juga BIN maupun itu Jaksa Agung juga. Nah, sebetulnya apa data yang kemudian bisa dipublikasikan begitu yang bisa diberikan saat ini kepada masyarakat begitu, bentuk provokasi apa saja tentang stabilitas nasional yang paling marak muncul sehingga pemerintah tampaknya tadi melangsungkan konferensi pers, Pak Fad? Ya, terima kasih Mbak Anissa. Saya kira tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Hermawan dan Mas Nova, dua-duanya punya alasan yang kuat gitu ya untuk menjawab kenapa tadi konferensi pers yang dilangsungkan oleh Bapak Menko Polkam menjadi timely gitu ya, atau menjadi tepat dari sisi waktu hari ini, karena kita merasa bahwa dan lihat seperti bisa kita saksikan di media sosial, kemudian juga dari mesin sosial sensi, sosial media monitoring yang tadi diceritakan oleh Mas Nova, memang nyata gitu ya. Jadi ada 2 dimensi. Satu, dimensi pertama masyarakat yang cemas atau gelisah dengan situasi yang ada sekarang ini. Ini kan faktor yang memicunya banyak gitu ya. Memang situasinya tadi kata Prof. Hermawan memang tidak mengenakan gitu ya, dengan situasi ekonomi politik global yang berubah, kemudian juga
situasi di nasional juga mungkin yang secara politik juga ada banyak perdebatan, perbedaan, sehingga masyarakat juga merasa tidak nyaman. Tapi di sisi lain tadi seperti disampaikan oleh Mas Nova, memang ada upaya-upaya terkoordinasi gitu ya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan kecemasan ini, menyebarkan ketakutan ini di media sosial. Yang bisa kita saksikan adalah video lama dinaikkan kembali gitu ya, video-video rusuh dari tahun-tahun sebelumnya kemudian dinaikkan seolah-olah itu terjadi hari ini. Dan saya kira yang diadres tadi oleh Bapak Menko itu adalah situasi bahwa sekarang sebetulnya situasi di lapangan tidak seperti yang digembar-gemborkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di media sosial itu. Tidak ada gitu ya kerusuhan, tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Tapi pemerintah juga mengakui dan memahami bahwa kecemasan itu ada di tengah-tengah masyarakat karena berbagai macam faktor, dan oleh karena itu pemerintah melalui Menko Polhukam memberikan ketegasan bahwa jangan sampai kita membiarkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini memecah belah bangsa gitu ya. Ketegasannya di situ disampaikan, tapi di saat yang bersamaan juga disampaikan agar masyarakat tetap tenang karena pemerintah sedang melakukan langkah-langkah yang terukur dan bisa dipertanggungjawabkan agar situasi yang tidak diinginkan itu tidak terjadi gitu. Seperti yang disampaikan oleh berita-berita yang tidak benar itu. Ya, betul Pak Fad, tentu kita masih perlu menguji begitu ya, apakah benar ada aktor di balik penyebaran isu ini. Tetapi kalau kita lihat ini kan ada dua kubu, ada dua sisi yang kemudian berbicara bahwa ini menganggap memang hanya fear-mongering saja begitu, menyebarkan rasa takut kepada masyarakat sehingga bisa saja nanti menjadi pemantik untuk terjadinya kerusuhan. Tapi ada juga yang kemudian beranggapan ini sebagai sebuah cerminan kekhawatiran dari masyarakat akan memori lama yang terjadi. Bagaimana Anda menanggapi ini, bahwa akar masalahnya sebetulnya banyak sekali begitu ya, sehingga kita seperti ladang gambut Pak Fad yang kemudian seperti kemarau saat ini begitu ya, ketika sudah dipantik api bisa menyebar begitu saja Pak Fad. Bagaimana menanggapi terkait dengan akar masalahnya? Ya, saya kira kekhawatiran dan kecemasan itu bisa dipahami gitu ya. Itulah sebabnya tadi misalnya tadi siang pemerintah melalui Menko Polhukam hadir untuk memberikan keterangan supaya masyarakat itu bisa tenang gitu ya, dan juga bisa ada yang diandalkan bahwa keamanan ini ada itu ya, dan juga dia terukur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diingin. Di saat yang bersamaan pemerintah juga menyadari gitu ya bahwa situasinya ini harus diperbaiki gitu ya. Presiden juga sudah menyampaikan secara langsung di pidatonya bahwa komunikasi perlu diperbaiki. Kemudian juga tadi yang disampaikan Prof. Hermawan juga benar sekali gitu ya, sampai masyarakat terus merasa cemas, merasa gelisah dengan situasi yang ada. Dan saya kira tadi kita melihat satu contoh atau satu langkah yang konkret yang dilakukan oleh seorang Menko Polhukam, bahwa pemerintah hadir gitu ya, negara hadir untuk memberikan ketegasan dan memberikan penjelasan tentang situasi yang ada, dan juga memberikan jaminan agar masyarakat tetap tenang gitu ya dan bisa beraktivitas seperti biasa karena pemerintah melakukan langkah-langkah yang perlu. Saya ke Prof. Hermawan. Prof. Hermawan, menanggapinya seperti apa? Apakah langkah yang dilakukan pemerintah ini sudah tepat sebagaimana dalam konferensi pers tadi siang? Ya, pengetahuan mengenai ketidaknyamanan dan kekhawatiran akan terjadinya kerusuhan seperti itu harus dilanjutkan dengan langkah-langkah dan kebijakan mitigasi untuk preemption. Satu kasus sekarang itu sudah prevention, pada tahap pencegahan, bukan lagi penangkalan. Karena apa? Di beberapa daerah memang terjadi kerusuhan tapi skalanya kecil. Itu skirmish. Dia ada di banyak tempat kayak gitu, dan itu menakutkan bagi publik gitu. Apalagi ditambah berita-berita hoax di internet. Itu tadi bahwa di sana rusuh, itu akan sulit bagi orang awam untuk mengecek kebenaran berita itu, sehingga rasa pertanggungjawaban dari teman-teman media ini bukan media mainstream ya, karena ini beredar di kalangan masyarakat biasa di sosmed terutama. Media sosial. Itu
untuk anggota masyarakat yang lain harus ada mekanisme atau cara untuk mengenali ini berita palsu atau tidak gitu. Dan ini perang informasi, bagi saya perang informasi, bukan lagi persoalan keresahan yang kemudian meledak menjadi kerusuhan yang normal gitu. Bisa jadi orang ikut-ikutan percaya lalu ikut-ikutan gitu. Dan yang menjadi korban masyarakat juga gitu. Baik. Nah, Gitu. baik, Prof. Tapi sejauh ini kalau kita melihat seperti yang tadi saya sampaikan gitu, ada dua kubu bahwa yang menyatakan ini memang sebuah cerminan dari memori kelam kita begitu ya, seperti pada tahun lalu pada saat Agustus begitu terjadi kerusuhan, sebagaimana kita lihat juga ada sebuah penjarahan di rumah-rumah menteri. Nah, ini merupakan sebuah ketakutan juga. Mereka sebetulnya dari masyarakat pun tidak menginginkan adanya hal tersebut begitu ya. Tampaknya bisa saja kemudian disusupikah oleh aktor-aktor tertentu yang kemudian bisa menjadikan ini menjadi suatu hal yang nyata. Nah, kita tentunya perlu meredam itu, Prof, tapi jangan dijawab terlebih dahulu. Saya juga nanti akan ke Mas Nova, tapi jangan dijawab terlebih dahulu karena kita akan mendengarkan azan maghrib. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kami lanjutkan perbincangan bersama dengan sejumlah narasumber yang masih bergabung bersama dengan kami. Kalau begitu saya ke Mas Nova. Mas Nova, ini kalau kita melihat begitu ya, sudah kadung media sosial ini ramai dengan isu demonstrasi besar. Sebetulnya kalau untuk pembentukan opini ini begitu ya, sampai dengan membentuk ataupun membuat rasa takut di kalangan masyarakat, seperti apa bisa terjadi kalau melihat dari karakteristik media sosial itu sendiri dan juga melihat dari isu yang ada pada saat ini, Mas Nova? Kita sepertinya harus belajar dari Agustus 2025 kemarin. Pada waktu itu publik diramaikan di media sosial dengan coba dibanjiri dengan konten-konten yang memantik emosi-emosi negatif. 2025 itu emosi negatifnya adalah kebencian, kemarahan. Dan terbukti dari berbagai macam kampanye tentang kemarahan itu, publik datang pada 25 Agustus di gedung DPR, bubarkan DPR pada waktu itu isinya. Lalu kalau kita lihat pada saat ini 2026, percakapan tentang ketakutan, percakapan hoax ini kan ada dua yang disasar. Pertama adalah kredibilitas televisi, media massa ya, kredibilitas terhadap media massa. Yang kedua adalah pada masyarakat adalah ketakutan. Di publik ramai disodori berita-berita yang bahwa ada mall dipagari lah, ada kerusuhan di mana lah, dan seterusnya. Dua, ketakut dan marah itu adalah dua emosi yang sangat negatif, dan dua-duanya adalah emosi yang paling cepat direspon oleh publik. Jadi kalau kita lihat 2025 itu ada keberhasilan publik, ada keberhasilan mengumpulkan publik di depan gedung DPR. Saya khawatir jika ini tidak segera dijawab juga akan terjadi hal yang sama. Publik berkumpul di tempat-tempat tertentu kayak gitu untuk menyuarakan pendapat yang seperti 2025 juga tidak jelas siapa yang mengorganisasinya. Seperti itu. Jadi emosi negatif ini mudah sekali membakar, mudah sekali di-share, tidak berhenti di HP, di gawai-gawai kita, tetapi juga disebarkan ke tempat lain. Saya kira begitu, Mbak. Baik, takut dan juga kemarahan begitu ya. Prof, saya ingin mengetahui juga perspektif dari Anda begitu ya, kalau secara intelijen juga, apakah kemudian saat ini memang menunjukkan bahwa memori masyarakat terhadap kemudian peristiwa di tahun lalu ini masih sangat kuat. Artinya memang dari kubu yang melihat bahwa isu ini merupakan sebuah cerminan dari kekhawatiran yang memang sangat mendasar sekali, atau memang hanya adanya penyebaran kekhawatiran saja ataupun ketakutan saja begitu. Nah, kalau menurut Anda sebetulnya dari isu yang ada saat ini lebih ke arah mana? Atau memang dua-duanya ada, namun yang paling kuat lebih ke arah yang mana, Prof? Enggak, kalau memori kolektif untuk ke peristiwa tahun lalu itu hanya terjadi di kota-kota besar, di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar pun tidak sekuat seperti di Jawa gitu. Nah, kalau kita lihat seperti itu, artinya apa? Saya menganggap faktor ini bisa agak diabaikan ya gitu. Nah, persoalannya adalah apakah ada kemungkinan massa menggeruduk seperti itu, berkumpul rame-rame, rusuh gitu. Kalau hitung-hitungan statistik saya, itu nggak akan terjadi dalam waktu dekat. Ada kemungkinan terjadi dalam waktu yang agak panjang di depan nanti, karena potensi itu ada terus, keresahan makin meningkat sampai akhir tahun.
Nah, itu memberikan peluang waktu bagi pemerintah dan aparat keamanan untuk melakukan mitigasi dan penangkalan. Nah, jadi pernyataan Pak Jamari itu penting dan bagus untuk publik, tapi harus diikuti oleh langkah-langkah mitigasi. Khususnya saya membayangkan Pak Jamari berpidato seperti itu, tapi ditujukan kepada para politisi DPR, bukan pada masyarakat umum gitu. Karena mereka ini yang manas-manasi gitu. Ngomongnya seenaknya, terus korupsinya seenaknya, kayak begitu gitu. Jadi bagaimana kasus di kejaksaan itu membuat public trust itu turun sekali, dan itu dibantah, nggak bisa dibantah. Harusnya diakui, dilakukan langkah-langkah apa yang diumumkan secara publik itu. Jadi apa yang sudah dilakukan pada kasus Jampitsus, dan ini juga berlaku untuk kasus listrik mati, untuk kasus BBM sulit, mahal, itu semua. Jadi bukan hanya masyarakat yang dihimbau, itu elit dan pejabat pemerintah termasuk atau terutama anggota DPR itu harusnya Pak Jamari berpidato juga gitu. Oke, permasalahan mendasar tetap pada kepercayaan masyarakat, begitu kita tidak ingin ini kemudian seperti yang disampaikan ini menjadi lahan gambut ketika dipantik sedikit saja langsung terbakar, seluruhnya habis. Pak Fad, lantas tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Hermawan, ini bisa menjadi peluang mitigasi juga bagi pemerintah. Sebetulnya peluang mitigasi seperti apa yang tengah dilakukan oleh pemerintah, terutama begitu dalam menghadapi media sosial saat ini dan juga hoax, tapi sepertinya akan berbenturan juga ini dengan kebebasan berpendapat. Seperti apa strategi dari pemerintah, Pak Fad? Ya, sebetulnya tadi kalau kita dengarkan secara tuntas gitu ya, konferensi pers yang dilakukan oleh Menko Polhukam, tadi juga Menko Polhukam Pak Jamari menyampaikan bahwa pemerintah tidak melarang penyampaian pendapat, tapi memang yang tidak boleh adalah tindakan atau aksi anarki yang diprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Jadi kebebasan berpendapatnya dijamin, boleh menyampaikan pendapat melalui demonstrasi, tapi jika ada provokasi untuk melakukan perusakan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kekacauan, chaos gitu ya, tentu pemerintah juga akan menindak dan menangani hal ini secara terukur sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Nah, sama di media sosial juga sama gitu ya, kebebasan berpendapat dihargai, masyarakat boleh menyampaikan kritiknya, masyarakat boleh menyampaikan keluh kesahnya, tapi tadi seperti kita dengar kalau yang disampaikan oleh Pak Nova tadi dari Drone Emprit bahwa dari pengamatan Drone Emprit gitu ya, ada upaya tertentu atau ada tindakan terkoordinasi dari akun-akun yang tidak organik gitu ya, yang tidak memiliki percakapan, ya tentu ini bisa diindikasikan sebagai tindakan untuk memprovokasi publik di media sosial. Dan kami yakin pihak-pihak berwenang di sini, kepolisian misalnya dan lain sebagainya, termasuk sudah memiliki data gitu ya, dan akan melakukan tindakan-tindakan yang semestinya gitu ya, jika ini memang terbukti dan bisa menimbulkan perpecahan dan juga kecemasan, ketakutan di tengah-tengah publik. Jadi cara berpikir masyarakat seperti itu. Dan di sini saya ingin menyampaikan benar sekali gitu ya, dan tadi karena saya berada di lokasi juga, saya melihat bahwa ada koordinasi yang dilakukan oleh Pak Menko Polhukam kepada jajarannya gitu ya, kemudian sebelum dan sesudah pertemuan. Jadi kami yakin bahwa setelah pernyataan ini pasti ada langkah-langkah konkret gitu yang dilakukan oleh pihak-pihak berwenang di sini gitu ya, dalam hal ini kepolisian, TNI, BIN dan lain sebagainya, untuk memastikan bahwa yang disampaikan tadi bisa diteruskan ke level yang lebih implementatif, sehingga apa yang disampaikan tadi agar suasana kondusif ini bisa dijaga, kemudian perpecahan ini tidak terjadi, itu bisa dipastikan oleh pemerintah.
Oke, Mas Nova, Pak Hermawan, media sosial mungkin saat ini kita lihat menjadi alat penyebaran provokasi begitu ya, tapi akarnya apakah memang ada dari sisi sosial, kemudian juga ekonomi, dan juga tadi kalau kita melihat dari konferensi pers ada BIN juga yang ikut hadir dalam konferensi pers ini, apakah pemerintah ini juga sudah melihat adanya indikasi keikutsertaan aktor asingkah di dalamnya? Tapi kita akan bahasnya usai jeda, Bapak-Bapak semuanya. Jangan dulu jawab, tahan dulu, tetaplah bersama kami pemirsa di Berita Satu Utama. Di sini, kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Cleo diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Aman dari bromat dan baik untuk kesehatan. Air murni Cleo sudah BPA free, jadi lebih aman dan sehat untuk keluarga. Cleo, murni airnya, segar rasanya. Sekarang kalau pasang gini enak nih, bisa ngegas-ngegas tuh. Oh, bisa ngegas. Bro, ini lu santai juga ini. Lu kan lagi pakai mobil listrik. Aman Jangan bro. kenceng-kenceng. Aman bro, sans aman. Tuh kan? Oh, wow. Ini bahaya buat baterai, bahaya buat kita juga ini. Tapi baterai lu bisa kenapa-napa ini. Enggak bro, aman. Sampai juga nih. Aduh, enak kan? Sampai enak sih enak. Cuma kalau gaya nyetir lu kayak tadi, ya baterai mobil bisa kena. Ya enggak lah bro. Kemarin tuh gue habis baca di Baca berita.com. Nih, Boleh. kalau nggak percaya. Jadi bro, thank you bro ya. Ntar gue next hati-hati deh, biar nggak kayak gini. Pahami performa baterai kendaraan listrik Anda. Baca selengkapnya di berita1.com. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Utama. Kami akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Prof. Hermawan, kemudian juga Mas Riza Noval dan juga Pak Depi. Bapak-bapak sekalian, saya kalau begitu ingin ke Mas Nova terlebih dahulu. Mas Nova, dalam konferensi pers kita melihat ini ada keterlibatan juga tampaknya kehadiran dari BIN juga. Apakah kemudian menjadi pertanyaan pemerintah ini sudah mengindikasikan begitu ya adanya aktor asingkah di sana? Karena kalau kita melihat dampaknya terhadap masyarakat, seperti apa pemantauan dari Don Emprit begitu untuk kemudian berbagai isu nasional ini? Apakah narasi seperti ini juga tentunya bisa sangat mempengaruhi dan aktor di belakangnya sebetulnya tidak hanya dari di dalam negeri saja, mungkin pihak-pihak yang ingin melakukan pengerusuhan atau mungkin ada dari luar, Mas Nova? Data kami dan analisa kami sih tidak menunjukkan ke arah sana ya, tidak menunjukkan ke arah adanya keterlibatan aktor asing. Tetapi semata memang jelas sekali ada yang terkoordinasi, ada aktivitas-aktivitas terkoordinasi. Tidak secara langsung asing, tapi kalau misalkan kita tarik analisanya lebih jauh, tapi saya khawatir jadinya terlalu spekulatif, memang bisa jadi pola-polanya adalah pola-pola yang berulang juga di tempat-tempat lain, bukan di Indonesia saja, jadi semacam ada guidebooknya kayak gitu. Tetapi lagi itu kalau kami tarik analisanya ke sana, saya khawatir jadi terlalu spekulatif. Data yang ada di kami, data yang langsung kelihatan adalah ini aktornya ada di dalam Indonesia kok. Mungkin playbooknya tidak dari Indonesia kayaknya. Seperti itu sih. Baik, kalau begitu Prof. Hermawan bagaimana Anda menanggapinya? Iya, sama kejauhan lah. Kalau aktor asing mungkin ada, pasti ada lah, tapi kecil, itu nggak signifikan sama sekali gitu. Yang signifikan kan pemain-pemain di dalam negeri yang berkepentingan, pemain politik yang belum mendapatkan porsi kue yang ada sekarang ini. Nah, yang mengganggu kan itu tidak ada sejarah perubahan besar atau kerusuhan di dunia ini
tanpa melibatkan kelas menengah setempat. Jadi tadi pelakunya itu aktor-aktor lokal dari kelas menengah, gitu loh, berkelindan dengan keresahan publik, gitu. Jadi tampaknya seolah-olah akan menjadi dahsyat. Apakah akan menjadi dahsyat? Itu tergantung sikap pemerintah, tergantung para pejabat pemerintah bisa menahan mulutnya enggak, gitu. Termasuk juga aparat keamanan untuk sekali lagi masih ada waktu untuk melakukan mitigasi, gitu. Nggak bisa lagi sekarang itu dibungkam dengan disoto, gitu, bawa duit banyak supaya nggak demo, udah nggak mempan sekarang ini, gitu loh. Nah, jadi harus ada upaya-upaya persuasif untuk menangani problema di belakangnya, gitu loh. Kalau problema MBG yang bikin marah, kan ada juga yang diuntungkan dengan MBG. Nah, itu untuk kawasan-kawasan miskin, kawasan-kawasan tertinggal, 3T itu tetap dilakukan misalnya. Sementara yang korup diberhentikan, yang diberhentikan dulu. Ini contoh saja. Jadi masyarakat itu melihat ada upaya serius untuk menangani sumber persoalannya, bukan persoalan sekarang, tapi persoalan ke belakang, gitu. Oke, Prof. Dan ini banyak kasus, terutama listrik ini bentar lagi kan, BBM paling krusial ini. Apakah ada langkah-langkah ke arah sana, gitu? Saya kok belum melihat, gitu. Oke, baik Prof. Ki. Tadi kembali ditegaskan begitu ya, tampaknya Prof. Ki menekankan sekali begitu bahwa para elit ini harus benar-benar menjaga lisannya. Jangan sampai kemudian ini masyarakat yang sudah terjepit sekali kemudian mendengarkan kemudian percakapan ataupun perkataan-perkataan yang tidak mengenakan, ini bisa menjadi pemicu yang sangat besar begitu. Dan sumber persoalannya ini tampaknya bukan hanya ini saja, yakni ada sosial dan juga ekonomi. Kalau begitu Pak Fad, sebetulnya dengan pelibatan BIN ini apa yang sudah pemerintah indikasikan, dan juga terkait dengan persoalannya, terkait dengan sosial dan juga ekonomi, sejauh ini apakah hal tersebut juga menjadi salah satu konsenkah dari pemerintah? Iya, terima kasih Anissa. Mungkin yang perlu disampaikan adalah betulnya bukan karena ada situasi ini kemudian BIN terlibat. Ya, BIN punya tugasnya, dan saya kira karena di bawah Kementerian Polkam gitu, Kemenko Polkam, tentu ada fungsi koordinasi di situ, dan ada hal yang dikerjakan. BIN juga punya tugas untuk melaporkan situasi dan kondisi kepada Presiden juga. Tidak serta-merta premisnya adalah karena ada aktor asing atau dan lain sebagainya. Jadi pertama itu. Yang kedua, saya kira yang diperlihatkan oleh konferensi pers tadi adalah saya kira Menko ingin memperlihatkan bahwa di sini pemerintah melakukan koordinasi lintas sektor gitu ya, dan semuanya sudah disampaikan concernnya dan juga apa yang harus dilakukan di level implementasi. Jadi saya kira kita perlu mengapresiasi dan kita tunggu juga apa yang akan dilakukan gitu ya, dan saya kira setiap pihak dalam hal ini Kapolri, Panglima TNI, kemudian juga Kepala BIN dan lain sebagainya itu sudah punya langkah-langkah gitu di dalam checklist yang sudah mereka buat gitu, apa yang harus dilakukan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di bulan kemerdekaan ini. Kemudian jangan lupa juga tadi saya kira pesan pentingnya ini ditutup dengan bahwa masyarakat diharapkan untuk tetap tenang karena negara bekerja gitu ya, dan ajakan untuk menyambut agar 17 Agustus ini bisa kita rayakan dengan suasana kegembiraan dan suasana optimisme. Tadi yang disampaikan saya kira penting sekali. Memang semua pihak dalam hal ini semua elemen bangsa perlu mawas diri gitu ya, dan memeriksa diri masing-masing agar tidak menambah kekeruhan yang ada. Dan ini pula saya kira yang menjadi pesan yang tadi disampaikan, agar kita mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, karena jika ada pihak-pihak tertentu yang punya agenda tertentu ingin menciptakan perpecahan, yang dirugikan itu adalah masyarakat luas gitu. Dan saya kira pesan kebangsaan ini berlaku untuk semua pihak,
baik pemerintah, masyarakat, dan para politisi dan semua. Iya. Saya kira semangatnya adalah di bulan kemerdekaan ini, mari kita jadikan ini momentum untuk Baik. saling menjaga dan juga menjaga persatuan dan kesatuan kita. Ya, Begitu, Anissa. tentu itu yang menjadi harapan kita begitu ya, bahwa masyarakat pun tidak mudah terprovokasi. Mas Nova, tapi mengapa ketika masyarakat pun belum kemudian terverifikasi dari informasi-informasi yang ada, mengapa narasi-narasi tersebut begitu mudah dipercaya oleh masyarakat, Mas Nova? Lagi narasi hoax atau misinformasi, disinformasi itu yang disasar adalah emosi. Dan dalam menanggapi emosi, dalam mengkonsumsi informasi, kita lebih mengedepankan emosi sebenarnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, platform media sosial sendiri justru kan memang lebih ramah terhadap emosi-emosi negatif seperti itu dibandingkan dengan kabar-kabar yang lebih menenangkan, lebih positif kayak gitu. Biasanya justru tidak didorong di feed kita, tidak masuk dalam FYP kita di media sosial. Dan ketika dia masuk dalam algoritma mendorong itu ke FYP, tentu saja itu kemudian menjadi banyak sekali engagement, dia bisa memanen lebih banyak engagement dan akan terus-terusan berulang didorong ke feed setiap gawai gitu ya. Jadi sebenarnya berulang seperti itu, seperti saling menguatkan kayak gitu ya. Nah, tapi yang paling penting saya kira bagaimana sih publik seharusnya mengkonsumsi informasi. Memang tidak adil seperti tadi disampaikan. Harusnya jangan publik saja yang berbicara tentang menerima informasi ini. Memang harusnya ada komunitas, harusnya ada pemerintah, juga platform juga bertanggung jawab terhadap informasi-informasi hoax, informasi-informasi disinformasi seperti ini. Tetapi ujungnya balik lagi kepada publik, dan publik memang harus dibekali cara untuk mengunyah informasi agar itu kalau ada informasi yang tidak baik berhenti di dia. Saya kira justru itu yang paling penting, Pak. Oke, baik. Nah, Prof. Kik, mengapa kemudian masyarakat begitu cepat begitu ya menarik kesimpulan dari informasi-informasi yang belum jelas adanya? Nah, apakah kemudian saat ini kalau kita tidak hanya berbicara dari masyarakat itu sendiri yang harus kemudian melindungi diri mereka dari informasi-informasi yang tidak benar, adakah kemudian langkah yang seharusnya ini juga perlu dilakukan oleh tim Cyber Polri kita kah terkait dengan isu-isu ini, Prof. Kik? Ya, sekarang internet itu kan menjadi Tuhan baru bagi masyarakat. Apa saja yang dimuat di internet itu ditelan mentah-mentah sebagai kebenaran gitu. Padahal tidak. Jadi contoh yang paling sederhana aja, ini kesehatan jelek, harusnya obatnya ini, itu. Itu dipercaya. Kata dokter, profesor, dokter dari Amerika gitu. Orangnya ada apa enggak kan kita nggak tahu. Nah, yang belum disinggung diskusi kita sekarang adalah justru kehadiran AI. Nanti pasti akan ada muncul mungkin Pak Jamari sedang konferensi pers, isinya berbeda sama sekali gitu. Nah, tim cyber, kalau Cyber Polri, saya kira bisa menelusuri itu. Pertanyaannya adalah adu kecepatan kan? Adu kecepatan sebelum itu dipercaya publik meluas. Gitu. Oh, sekarang ada demo. Demo di Surabaya. Demo di Surabaya, PSHT melawan debt collector. Itu benar, gitu. Benar skirmish, sifatnya terbatas, tertentu gitu. Tapi yang lain-lain, apalagi yang diunggah dari tahun lalu, peristiwa tahun lalu itu, demonya geruduk-geruduk segala macam, itu kan tidak ada, sebetulnya tidak ada. Itu mengulangi aja, bahkan ada polisi dipukuli, itu berita-berita dari tempat lain gitu. Nah, ini yang kita hanya bisa mengimbau publik, tapi tidak bisa melakukan law enforcement pada tahap deterrent, pada tahap awal sebelum kejadiannya. Polisi hanya bisa bertindak kemudian setelah kejadiannya. Setelah kejadiannya orangnya ditangkap dan sebagainya,
Nah ini cilakanya kan apa yang nyebarin seperti ini yang saya tahu ada dari Belanda gitu kan, dengan kepentingan sendiri. Lalu belum lagi dari negara-negara yang lain yang hanya servernya saja yang dipakai. Ini menyulitkan juga buat polisi kayak gitu. Ini nggak hal yang tidak mudah. Tapi saya yakin kita mampu kok untuk mengatasi itu. Oke, baik. Kalau begitu Pak Afad, mungkin sebagai penutup, Pak Afad, bagaimana kemudian untuk kemudian bisa mengimbangi begitu ya, seperti yang tadi Prof. Hik sampaikan, ini akan terjadi adu kecepatan. Kalau dari tim komunikasi pemerintah sendiri, melihat isu yang tengah berkembang saat ini pun seperti apa, terutama adalah langkah preemptif kepada masyarakat kita. Pak Afad, silakan terakhir. Ya, terima kasih Anissa. Saya kira yang paling penting adalah masyarakat diberikan penjelasan situasi yang sebenarnya sekarang ini seperti apa. Tadi saya kira dari diskusi kita hari ini ada penjelasan yang penting untuk sampai juga kepada masyarakat bahwa apa yang terjadi di media sosial itu punya jarak yang signifikan dengan apa yang sebenarnya terjadi di realitas gitu ya, atau di kehidupan sehari-hari. Jadi tidak semuanya apa yang terjadi di media sosial sama dengan apa yang sebenarnya. Karena banyak hal yang difabrikasi, banyak hal yang tidak sebenarnya, bahkan disusupi oleh niat-niat tertentu yang tidak bertanggung jawab. Itu yang pertama. Jadi perlu dijelaskan bahwa publik ini, dan juga kami, tapi juga di saat yang bersamaan negara bekerja, negara hadir gitu ya. Publik dihimbau untuk tenang, publik dihimbau untuk tidak termakan dengan hoax, tapi negara di saat yang bersamaan melakukan langkah-langkah terukur gitu ya, langkah-langkah yang penting agar hoax tidak menyebar, kemudian juga agar penyebar kebencian ini bisa ditindak gitu ya, apalagi yang memang jelas-jelas sudah secara terang-terangan mengajak kepada kerusuhan dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini penting untuk kita sampaikan, dan terakhir semoga dengan apa yang sudah dilakukan selama ini, termasuk tadi konferensi pers yang disampaikan oleh Menko Polhukam gitu ya, masyarakat bisa tenang dan masyarakat bisa terus beraktivitas dalam suasana yang seharusnya kita bisa merayakan bulan kemerdekaan ini dengan penuh optimisme dan kegembiraan. Mungkin begitu, Anissa. Baik. Tentu PR-PR juga terkait dengan sosial dan juga ekonomi ini juga masih perlu dibenahi begitu ya oleh pemerintah, dan ini juga yang tidak kita harapkan bahwa itu akan menjadi pemantik terkait dengan isu ini bisa terjadi. Tentunya kita harapkan bahwa negara kita, negeri kita tetap kondusif dan juga aman. Terima kasih kalau begitu atas pandangan yang sudah dibagikan di Berita Satu Utama, Prof. Hik, kemudian juga Mas Nova dan juga Pak Afad. Terima kasih banyak, salam sehat selalu, selamat malam. Selamat malam, Anissa. Terima kasih Prof, terima kasih.